Silakan. Itunya Mon, apa? Suaranya kali Simonnya. Kenapa? Suaranya nggak kedengeran ya? Atau kamu mau jelasin? Oh, bentar. Belum terdengar juga ya, Pak ya? Saya belum. Yang lain ada? Kayaknya belum kamu pencet deh play-nya. Nah, tapi ini nggak ada suaranya. Atau kamu ngomong aja. Kamu mulai dari awal kamu ngomong. Kayak kamu rekaman Oh, itu. Di stop share dulu aja, Mon. Nanti dicentang itu share soundnya. oh, oke, 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 Kak. Ya, berikut saya akan mendelinasikan peta kawasan Udah terdengar ya, Pak? Ya, ya, tadi kedengeran. Kota Medan, yaitu Medan Petisah. Ya, di sini saya akan mendelinasikan peta kawasan Medan Petisah. Di sini terdapat 5 warna, yaitu warna orange, warna biru, merah, coklat, dan ungu. Yang kuning, yang orange ini adalah jalan utama. Di sini saya akan mendelinasikan Jalan Gatot Subroto sebagai backbone di Kota Medan. Jalan Gatot Subroto ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Binjai. Di sini terdapat fasilitas atau infrastruktur berupa Trans Metro Daily maupun Trans Mebidang sebagai mobilitas masyarakat dari Kota Medan maupun dari Kota Binjai. Di sekitar Jalan Gatot Subroto ini terdapat 3 mesin ekonomi utama, yaitu Plaza Medan Fair, Pasar Petisah, dan Pajak Meranti. Yang menjadi utamanya adalah Pasar Petisah dan Plaza Medan Fair. Sebagai kedua tempat ini menjadi destinasi tempat pergerakan ekonomi paling besar di Jalan Gatot Subroto. Di sekitar dari kedua mesin ekonomi utama ini terdapat mesin ekonomi penyokong yang warna ungu ini sebagai pendukung dari segala aktivitas, baik pun untuk Plaza Medan Fair maupun Pasar Petisah. Banyak pun usaha-usaha yang ada di sini sebagai sektor jasa maupun menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Untuk yang warna coklat ini merupakan kawasan dari pemukiman penduduk. Kawasan pemukiman penduduk ini banyak mendiami daerah sini karena adanya sektor utama, yaitu penggerak ekonomi utama yang merupakan dari pasar maupun dari Plaza Medan Fair tersebut. Di sini ini terdapat pergerakan lapangan pekerja yang bergerak untuk yang menjadi penyokong dari pergerakan ekonomi di kawasan berikut. Selain itu, di sini di beberapa jalan Gatot Subroto ini terdapat jalan-jalan yang menghubungkan
backbone Kota Medan yang lainnya. Seperti yang di sini bisa dilihat dari sini, merupakan Jalan Nibung, merupakan jalan arteri yang menghubungkan Gatot Subroto ke yang di bawahnya merupakan Jalan Gajah Mada. Di sini itu terdapat juga sektor ekonomi berupa jasa penjualan mobil. Dan sepanjang jalan ini merupakan sektor bisnis yang menjual mobil bekas. Selain itu ada fasilitas-fasilitas umum yang membantu pelayanan masyarakat seperti tadi itu pasar. Kemudian di sekitar Jalan Gatot Subroto ini terdapat sektor-sektor jasa seperti jasa perbankan, jasa jual beli. Kemudian di sekitar sini yang masih menyokong dari Jalan Gatot Subroto ini terdapat 2 rumah sakit yang bisa kita lihat di sini, yaitu pertama Rumah Sakit Vina Estetika sebagai rumah sakit umum dan Rumah Sakit Mata yaitu Sumatera Center. Itu aja sih Pak kemarin Pak. Oke, coba kembalikan ke awal. Jadi kira-kira yang lain coba raise hand ya kalau yang kalian buat mirip yang kayak Simon buat. Videonya atau ini ya Pak? Atau Videonya aja. kemarin ada saya share juga sih Pak. Ya. Coba. Yang lain coba raise hand kalau yang kalian buat sudah mirip atau enggak. Ya, stop di sini ya. Oke, saya masih tunggu yang lain raise hand-nya seperti apa. Oke. Agnes gimana? Amelia, beda kah? Anastasia, Ari, Dharma. Ini resen apa ya Pak? Tadi sinyal saya putus. Oh, oke. Mirip maksudnya ada jaringan, ada zonasi gitu Ya, atau gimana Pak ya? Betul. Oh iya. Jadi cara penggambarannya seperti yang Simon ini. Ada apa yang aksisnya dia buat, terus ada warna-warna lain yang merepresentasikan Wisma Karya Suka Penyempurna Marga itu. Oke. Simon bisa di zoom in nggak, Mon? Oke. Noval, Amelia, Nurina, Salma. Iya Pak, punya saya tidak diarsir seperti itu Pak. Mungkin karena saya terlalu zoom out skalanya. Tapi dibedakannya juga itu sih Pak, ada aksesnya warna berbeda. Kemudian ada bagian yang zona, bukan zona sih ya, jadi titik Pak, titik pariwisata, titik lain-lain seperti itu Pak. Oke, nanti kita lihat ya. Amelia, Noval, Nurlina, tadi udah. Salma, Wahyu, gimana? Kalau punya saya kurang lebih mirip seperti punya Kak Nurlina, Pak. Oke, terus Wahyu, Noval, Wahyu, Noval, tolong di iniin ya, di
panggilin. Ya Pak, hadir Pak. Kamu siapa? Novel apa Wahyu? Novel Pak. Oh ya. Novel Pak. Novel mirip atau gimana? Kalau saya zoom out terus menggaris batas administrasi kota dan jalanannya garis gitu Pak, gak ditebelin warnain gitu karena jauh. Oke ya. Sip. Nah, jadi yang ini coba di zoom in Simon ya. Jadi waktu menggaris backbone, nah itu kan ada satu jalan yang di tengah itu ya. Apa itu namanya, Mon? Jalan Gatot Subroto, Pak. Nah, Gatot Subroto. Nah, yang jalan utara ke selatannya apa namanya? Kalau yang utara, Pak, saya Nah, ya itu. Yang arah. Apa namanya? Kayaknya Iskandar Muda sih, Pak. Oke, yang sebelah kanannya, yang arah utara selatan? Utara Selatan. Oh, yang maaf, Satu Pak, lagi. kalau yang lurus tadi Pak sampai ke mentok sampai yang sini itu Gatot Subroto. Utara Selatan ini Iskandar Muda, Pak. Jadi ini, aduh, kurang tebel, bentar ya. Nah, itu Iskandar Muda. Ini Iskandar Muda ya. Ya, Pak. Yang ini? Yang itu Bulugur, Pak. Bulugur sama ada Malik. Oke. Yang ini? Itu jalan kecil, Pak, jalan Meranti. Oke. Nah, jadi buat semua ya, tolong listen carefully ya. Pertama, ketika kalian mendefinisikan backbone itu memang ini dari persepsi kalian dulu ya. Jadi saya tidak minta kalian memiliki data tambahan enggak. Karena saya ingin menguji perspektif kalian, terutama dalam kognisi spasialnya gitu ya. Nah, baru nanti step keduanya kita masukin data. Tapi ini dulu nih. Jadi semua kan sudah bikin tugasnya. Kalau nggak salah sudah masuk semua ke Microsoft Teams. Nah, sekarang kita sama-sama pengen mengujinya kayak apa gitu ya. Tadi di video, Simon sudah mengatakan bahwa backbone itu yang menghubungkan Medan Binjai ya. Betul, Mas? Iya, Pak. Nah, Binjainya yang mana, sebelah kiri atau kanan? Medan yang mana? Ini ke Binjai atau ini ke Medan? Yang Bapak tandai Binjai. Ke Binjai ya, oke. Nah, jadi di sini Simon mempersepsikan bahwa inilah backbone dari Kota Medan. Karena ada yang mesin-mesin ekonominya juga tergantung dari backbone ini untuk mesin ekonominya bisa jalan. Oke. Nah, tetapi yang apakah hanya satu backbone gitu ya supaya dia punya satu kerangka struktur kota. Nah, lalu Simon bikin begini nih. Iskandar Muda ini, lalu ini, lalu ada ini. Nah, di sini mulai kelihatan perspektif Simon sudah mulai goyang nih. Karena dia kemudian tidak terganggu dia dengan sebenarnya ini backbone atau enggak gitu ya kalau dari yang saya lihat. Karena kalau jalan paralel ya yang ini yang paralel dengan backbone itu yang ini gini ya. Nah, ini biasanya adalah supporting dari backbone-nya. Dan yang ke sini biasanya ya. Nah,
Karena supaya ada jalan alternatif ya, supaya tidak membebani backbone-nya. Makanya dibuatlah jalan ini nih. Oke. Aduh, warnanya jelek ya. Nah, yang aduh sama. Sama aja ya. Saya bingung nih warnanya kok jelek-jelek semua ya. Nggak terang gitu. Jadi semua cek punya masing-masing ya. Nah, jangan pakai data dulu ya. Pakai persepsi kalian. Karena kalian yang memilih kota itu ya. Kalau ternyata dalam perkembangannya nih, wah ini nggak lagi sebagai supporting, dia ada lagi backbone atau aksis utara-selatan, tadi saya tanya aksis utara-selatan, ini lihat, dia menghubungkan kemana gitu ya. Ada nggak satu pusat gitu ya. Ini ada nggak satu pusat. Nah pusat tadi apa? Diterjemahkan operasionalnya sebagai apa? Tadi apa maksudnya? Mall ya. Tadi Simon bilang ada satu mall ya. Apalagi mesin ekonominya. Ada pasar tradisional juga. Pasar ya. Nah, itu bisa diterjemahkan sebagai pusat perbelanjaan ya, pusat ekonomi. Nah, lihat ininya. Oke. Sama juga lihat dengan ininya nih. Yang sumbu ini ya. Tapi sumbu ini nggak jelas, ini putus. Nanti dilihat Simonnya, ini sumbu ini kemana. Sumbu ini kemana. Ya. Nah, itu kamu bilang bahwa kota itu jadi tidak linear lagi, jadi tidak bergantung pada satu sumbu, makanya disebut linear city biasanya ya. Tapi kemudian dia mulai membelah diri, atau kayak amuba, masih ingat yang city organism itu, sebagai makhluk, dia akan membesar. Nah, pembesaran itu difasilitasi dengan, apa itu, bersin tadi ya, dengan jaringan backbone yang baru ya. Jadi tadinya ini hanya supporting backbone, lama-kelamaan dia jadi backbone kedua. Nah, kognisi spasial kalian bisa melihat dari fisik bangunannya. Misal di Jakarta ada Sudirman Tamrin ya, yang menjadi backbone. Kalau kita ke daerah Tamrin, di Sudirman Tamrin ditandai dengan ada bundaran HI ya. Bundaran HI itu sebagai selamat datang karena dia dari arah Jakarta Pantai Utara ya, nanti terus dia ke Kota Tua. Nah, Tamrin itu sendiri jalannya sebenarnya berhenti di Medan Merdeka ya. Karena Medan Merdeka itulah nanti ada istana, ada Bank Indonesia, dan ada pusat pemerintahan ya. Nah, itulah sebagai mesin ekonomi kotanya ya, ada pusat pemerintahan di situ. Lalu dia terus ke selatan, ke Sudirman, backbone Sudirman. Nah, mulai ada pusat finansial ya, ditandai dengan Bursa Efek Jakarta, dan ada pusat-pusat perkantoran di sepanjangnya. Nah, ketika sampai ke Senayan, itu juga ada satu pusat olahraga yang ditandai dengan Gelora Bung Karno, dan nanti di situ akan ada juga perkantoran seperti ASEAN, Wisma ASEAN itu, headquarter-nya ASEAN, sehingga kemudian pada awal Jakarta itu di era 80-an gitu ya, 70-an, itu menjadi backbone utama gitu ya. Nah,
berkembang kota, kemudian ada poros yang kita sering sebut dengan rasuna ya. Jadi kalau kawan-kawan mencari jalan alternatif gitu ya, dari utara ke selatan, maka ada yang tidak hanya menggunakan Jakarta Sudirman, tapi dia juga bisa melewati gitu ya, alternatifnya dari Rasuna ya. Begitupun di poros sebelah barat gitu ya. Di sebelah barat mungkin ada yang udah tahu ada kantor CSIS di situ, sekitar Tanah Abang. Saya lupa nama jalannya, Kiai Haji Mas Mansur atau apa gitu ya. Nah itu juga sama ya. Ada, kalau kalian mau ke kantor perhubungan, kalian lewat belakang gitu ya. Atau kalian mau ke Grand Indonesia, kalian bisa juga lewat belakang ya, lewat Cideng gitu ya. Nah itu jalan alternatifnya ya. Jadi mulai untuk mengurangi beban dari Sudirman Tamrin. Nah, lalu berkembang lagi mulailah ada jalan outer ring road itu ya. Jadi Jakarta itu kalau mau ke utara bisa melalui Lingkar. Nah, jadi kalau dari gambar ini tadi, kalau ini miniaturnya Sudirman Tamrin, nah ini biasanya nanti akan berkembang nih ya, seperti Rasuna di timur atau ini di Cideng di barat. Nah, nanti akan berkembang lagi menjadi outer ya. Karena memfasilitasi gitu ya pergerakan di internal kotanya. Nah, karena kalian generasi yang sekarang dan kalian tidak punya mungkin banyak rekam data gitu ya untuk mengidentifikasi, karena beda mungkin kalau generasi saya atau generasi sebelum kalian, maka kalian menggunakan dulu iterasi 1 ini ya. Nah, cuma harapan saya bisa pakai begini, atau nanti kita lihat Nurlina kayak apa. Yang penting kalian clear ya, yang mana backbone. Jadi maksud saya gini, jangan khawatir ini salah atau benar ya. Karena saya ingin kalian mengandalkan dulu kognisi spasial kalian. Bisa saja salah setelah ada data, bisa. Tapi itu bukan suatu kesalahan ya. Itu menandakan bahwa kalian perlu mengasah lagi ya pemahaman spasialnya ya, karena perencana itu harus memiliki satu perspektif ruang yang kuat ya, mana yang menjadi inti, mana yang menjadi pendukung dan seterusnya. Nah kalau saya tanya Depok, pasti kita semua sepakat bahwa Depok itu fokusnya pada Jalan Margonda ya. Nah kalau kita lihat Depok, Depok itu hampir semua utara ke selatan ya. Kalau kita lihat di sebelah timur itu ada Jalan Raya Bogor gitu ya. Ya kalau yang mudah-mudahan kalian pernah ya menyusuri Jalan Raya Bogor itu, kalau sampai ke Bogor nanti ada sekarang lewat Depok yang banyak industri itu. Dia berkembang juga begitu. Kalau di sebelah baratnya dia pakai yang Cinere atau Meruyung ya. Ada beberapa lapis tuh sampai nanti dia ketemu Jalan Desari, dan juga nanti yang bersinggungan dia dengan Cinere yang melalui Pondok Cabe juga ya, yang Sawangan gitu ya kalau kalian tahu. Jadi semua backbone utamanya Margonda terus di backup lah ya, backup dengan yang namanya jalan-jalan poros utara selatan.
Kenapa sedikit dari barat ke timur ya? Karena memang ini mengikuti market. Ya, kalau dari barat ke timur paling kita cuma ada Simatupang, tapi Simatupang pun adalah outer ring road-nya dari Jakarta ya, yang kebetulan bisa dimanfaatkan oleh Depok ya. Nah, baru saja beberapa tahun lalu ada juga ya yang nanti rencananya Jor 2 ya, yang nanti kita lihat melewati Depok juga itu ya. Yang ada juga rencana LRT di sana. Nah, jadi upaya memperkuat struktur kota agar beban kota itu bisa ditampung, kalian harus memahami itu selalu berevolusi ya, bertambah dan bertambah. Ya. Nah, yang saya ingin kalian di iterasi 1 ini bisa memahami ya kelemahan kognisi kalian itu apa setelah penjelasan saya ini. Lalu tahap kedua yang kalian adalah melakukan verifikasi melalui data-data sekunder. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi keduanya ya. Cara ngeceknya atau mengkonfirmasinya, pertama kalian lihat kelas jalan ya. Nanti lihat di rencana tata ruang, buka, kalau Simon RT/RW kota berarti, dia jalannya kelas apa? Paling tinggi harusnya arteri primer. Ya. Kalian cek arteri primer di Medan itu di mana saja? Atau di kota-kota kalian ya. Apakah nama jalannya, tadi apa dibilang Simon, Jalan Iskandar Muda itu jalan arteri primer atau hanya sekedar kolektor? Atau bahkan lokal, jalan lokal ya. Jadi jalan arteri itu menjadi backbone-nya ya. Kemudian disupport oleh jalan-jalan kolektor, collecting ya. Jadi jalan-jalan yang mengumpulkan ya untuk sampai dia ke jalan arteri, dan lokal itu adalah jalan-jalan yang sifatnya melayani kebutuhan setempat atau kebutuhan entah dia di kecamatan atau dia di antar kecamatan, tergantung nanti dia posisi menghubungkan apa ke apanya ya, atau origin destination-nya. Oke, kedua cek itu ya. Tahap kedua memverifikasi, pertama cek dia kelas jalannya apa. Kedua yang kalian lakukan adalah mengecek di PDRB statistik kotanya, apakah pusat perbelanjaan itu atau jasa ekonomi itu menjadi kontributor dalam kotanya gitu ya. Jadi kalau di Medan cek sektor jasa, kalau nggak salah di nomor 8 atau nomor 9 itu setelah jasa pemerintahan ada jasa ekonomi ya. Nanti kalian lihat di sana di breakdown. Nah, apakah itu memang menjadi kontributor utama ya dari Kota Medan atau kota-kota kalian. Cek juga industri ya. Nah, biasanya kalau kalian mau lihat, harusnya kalian lihat PDRB yang tanpa migas ya. Tapi umumnya kota sudah tidak memiliki migas ya. Jadi kalau di kota-kota lain mungkin ada nanti sektor industri gitu ya. Nah, kalau sektor industrinya besar di Kota Medan ya, Simon, kamu langsung cek di mana industri itu berada ya. Jadi kamu tandai ya. Nah, ketika industri itu berada, kamu kaitkan lagi nih dengan backbone-nya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau di sektor perdagangan, hotel, restoran tinggi, ya berarti betul nih, kamu udah pakai pusat perbelanjaan gitu ya. Atau jasa-jasa keuangan, ada perbankan tadi, Bank Indonesia, bank-bank yang lain gitu ya, perkantoran, itu juga bisa menjadi
justifikasi, oke, udah benar mesin ekonominya. Oke. Nah, setelah kalian identifikasi mesin ekonomi, kalian verifikasi, kalian taruh ruang-ruangnya, nah baru kalian rekonstruksi lagi ya, apakah titik-titik itu sudah terhubungkan dengan backbone. Nah, yang menjadi masalah adalah existing-nya, ketika itu adalah mesin ekonomi, kadang tumbuhnya di jalan yang tidak seharusnya, atau jalannya merupakan jalan lokal, atau jalan lokal primer atau lokal sekunder, atau bahkan jalan lingkungan gitu. Ya, contoh banyak sekali kawasan-kawasan wisata itu besarnya justru di jalan lingkungan. Siapa yang udah pernah ke Duren Ucok di Medan? Ya, itu kan hanya di jalan lingkungan ya, Simon ya. Koreksi Iya, kalau saya salah. Ya kan, rumah-rumah mana gitu kan. Iya, Pak. Tapi dia bisa menarik orang, mobil berjejer banyak sekali gitu ya. Nah, ketika dia diminta pindah, dia bilang, wah nanti nggak hoki lagi kan, kira-kira gitu. Nah, itu yang harus dipetakan, tapi cek lagi betul apakah sektornya memang sektor jasa atau sektor industri gitu. Pertanyaannya, mungkin nggak sektor pertanian? Harusnya nggak mungkin ya, karena perkotaan adalah dominannya non pertanian gitu. Jadi yang tinggal kita cek adalah apakah dia industri, berarti dia kota industri, atau dia sektor jasa. Jasanya jasa perdagangan hotel dan restoran. Gimana Pak Andi kalau jasanya jasa angkutan, tinggi dia dan komunikasi. Nah, berarti cek di mana ada pelabuhan, ada bandara atau terminal ya, yang kemudian itu kalian petakan, dan mungkin dia seperti Kota Medan harusnya kayak Pelabuhan Belawan kan tinggi itu ya, harusnya kontribusinya. Nah, dicek. Kalau jasa keuangan biasanya hanya kota-kota besar ya, biasanya kota kayak Jakarta, Surabaya, atau yang ada kantor perwakilan BI-nya. Jadi ada financial sektor yang tumbuh di situ ya. Atau katakanlah nanti ada financial district biasanya. Atau ada satu area yang dia perbankan semua gitu ya. Oke, nah cuma itu biasanya ya yang terjadi. Oke, nah setelah kalian tadi pertama ingat ya, masukkan dulu kelas jalan. Nah, bagaimana kalau ada rel kereta api? Ya, kalian ada nggak yang backbone-nya kereta api? Dimasukkan juga ya, kalau kayak Depok tuh ada kereta api. Karena kereta api itu tidak ada berkelas ya, jadi satu jaringan itu sudah setara dia ya, jadi dia tidak ada hierarki. Yang kita petakan kalau kalian sumbunya itu adalah jalan atau backbone-nya itu jalan. Setelah cek kelas jalan, kalian cek lagi missing link-nya di mana ya, antara apa yang sudah kalian gambar sebelumnya ya atau yang sekarang dengan kelas-kelas jaringan arteri primer. Jadi yang kalian ambil hanya yang arteri primer ya, yang kolektor nggak usah. Ya, arteri primernya di mana? Ada nggak yang beda dengan yang kalian gambar sekarang? Nah, jadi kalau Simon misalnya sekarang ini pakai warna orange, nah yang jalan arteri primernya coba kamu gambarkan dengan warna orange yang agak lebih gelap, gitu ya. Jadi kalau ya dia ketimpa, tapi kalau ada yang nggak ketimpa berarti nanti ketahuan dia. Nah, setelah itu kalian lakukan cek mesin ekonominya. Kalian kan tadi sudah pakai kognisi spasial kalian, ada pusat perbelanjaan, ada pasar. Cek
Wah, ternyata sektornya sudah betul perdagangan jasa dan hotel restoran. Oke, firm ya. Tinggal kalian lihat apakah memang mesin-mesin ekonomi itu terhubung ya dengan backbone-nya. Kalau kita lihat di sini yang case Simon ini udah jelas ya terhubung dengan backbone yang ini. Nah, yang ini ya Simonnya ini, aduh, warna apa saya pakai nih? Hitam aja. Bagaimana dia hubungannya ke sini nih? Bagaimana dia hubungannya ke sini gitu ya? Kalau ini kamu betul setelah kamu cek ya, apakah ini memang betul masih jalan arteri ya? Nah, artinya di sini ada satu missing link ya. Kalaupun ini terjadi, biasanya di sini akan banyak kemacetan ya. Karena dia sebagai akses. Berarti perkembangan kotanya tidak terencana ya, atau tidak mengikuti rencana atau kaedah-kaedah rencana ya. Oke, setelah kita ketemu itu, cek sektor-sektornya, nah baru dipetakan lagi. Kalau dia pusat perbelanjaan berarti udah betul ya. Sektor jasanya, jasa perdagangan, hotel, restoran berarti udah betul. Tapi kalau ternyata sektor industri, nah cek industri ada di mana. Kalau dia sektor transportasi, cek pelabuhannya di mana. Nah, di plotting lagi, ini taruhlah pelabuhan, ini taruhlah itu. Nah, dilihat lagi linknya. Ada nggak missing linknya dengan backbone? Kalau dia di sini, missing linknya berarti jauh sekali. Ya kan? Nah, itu yang sering membuat satu delay dan nantinya mengakibatkan banyak masalah ya. Bukan hanya masalah kemacetan, tapi juga masalah lingkungan. Oke. Nah, kalau sudah clear, baru kalian tuliskan bagaimana struktur ruang kota kalian setelah kalian memverifikasi dengan data. Dan ini masih data yang sederhana dulu ya. Tahun berapa PDRB-nya kalian jelaskan di situ. Nah, langkah ketiga setelah tahu sektornya apa, baru kalian deliniasi ya. Deliniasinya berdasarkan administrasi kecamatan di mana mesin-mesin ekonomi itu berada. Contoh ini kecamatan Medan Barat. Ini Medan Timur. Ini Medan Selatan. Medan Tenggara gitu ya. Wah, ini tadi masuk ya, karena setelah dicek ternyata dia pelabuhannya masuk. Oke, ini Medan apalah gitu ya. Nah, berarti yang kalian identifikasi adalah populasi ya di dalam ini. Kelima kecamatan ini. Bisa saja satu kota ya. Bisa satu kota. Kalau satu kota berarti semakin tinggi tingkat ketergantungan backbone ini ya. Tapi kalau hanya sebagian kecil dari kota, nah berarti kota ini kemungkinan besar tidak konsentrik. Ya. Kemungkinan besar dia polisentrik. Tapi kalau dia sampai seluruh kota atau 5 dari 8 kecamatan di kota itu dilayani ini, penduduknya berarti dia memang backbone. Ada pertanyaan? Saya mau nanya, boleh Pak? Yes, dengan siapa ya? Vika Pak. Desmond lagi. Simon, tolong diiniin close aja supaya saya bisa lihat penanya. Yuk, silakan. Pak. Saya kan delegasinya kota ya. Kalau Simon kan lebih mikro, kalau saya lebih makro. Nah, terus di saya tuh ada jalan arteri, ada jalan tol, sama ada jalan kereta. Kalau kayak gitu gimana ya Pak? Makasih. Nah, artinya kamu kan sudah bikin iterasi satunya ya, Vika ya. Artinya kamu sudah memutuskan lah ya dengan kognisi spasialmu. Kamu milih dua-duanya apa milih salah satu yang di tahap 1 ini? Yang kemarin maksud saya. Boleh di-share aja nggak Pak? Yang punya saya. Wah, enggak. Ini yang angkat tangan mau nanya atau gimana ya? Oke, lanjut lah, Vik.
Ini Pak, jadi yang biru ini kan saya jalan nasional, jalan arteri primer. Yang ini yang warna pink ini jalan tol. Terus yang hitam ini itu jalan kereta. Oke, jadi kamu memahami waktu iterasi 1 ini bahwa backbone-nya adalah yang biru, korek, dan Iya, yang merah, ya? enggak yang biru Pak, yang jalan Yang biru, nasional. oke, sip. Oke, sip. Nah, sekarang kamu tanya, ada kereta juga kan, kira-kira gitu ya? Iya, Itu di yang putus-putus itu. iya yang putus-putus ini Pak, yang di tengah yang hitam. Good. Nah, kalau yang kereta ini nanti menghubungkan dari mana ke mana, sudah ada ya, dari Bandung ke Cimahi ya? Jakarta. Oh, Bandung Jakarta. Oke. Iya, Terus yang jalan sudah jelas ya, jalan nanti tol. Bandung. Yang biru tol ya? Yang biru jalan nasional Pak, jalan Oke ya. provinsi. Itu Bandung kemana? Padalarang. Padalarang ya, Bandung Padalarang. Oke. Nah, di sini kemudian kamu kan kalau melakukan yang pertama, kan kita cek jalan arterinya yang mana nih. Nah, khusus kereta, kamu hanya bisa menjadikan itu backbone kalau ada stasiunnya di situ ya. Stasiunnya di titik mana lah gitu ya. Nah, itu biasanya nanti cek di sektor PDRB-nya di jasa angkutan ya. Tapi kamu tandai aja dulu, kira-kira di mana lah stasiun Cimahi ini gitu ya. Nah, kalau itu ada, berarti kamu pakai dia sebagai salah satu backbone ya. Jadi ini kemungkinan dual backbone ya, backbone kamu dual. Dual itu double ya. Nah, nanti proses itu kamu lakukan, baru kamu masuk ke ekonominya ya. Kamu kan mesin-mesin ekonominya sudah kamu tandai dengan pusat industri. Ekonomi ini belanja maksudnya ya, perdagangan ya, yang hijau. Iya, perekonomian itu perbelanjaan Pak. Ya, nah kalau pemerintahan itu kota Pemkot maksudnya ya. Iya. Nah, cek itu di PDRB itu jasa pemerintahan dia gede nggak gitu ya. Itu biasanya di subsektornya jasa-jasa biasanya ya. Jadi kamu cek di PDRB itu sektor jasa-jasa. Harusnya sih nggak terlalu besar. Ya, jadi artinya gini maksudnya, ekonomi kota Cimahi ini nggak digerakkan oleh Pemkot. Tapi saya juga tertarik sebenarnya kalau kamu cek militer ya, ada nggak pusat-pusat militer di situ. Nah, itu di PDRB biasanya ikut masuk ke jasa-jasa. Jadi kalau dia gede, biasanya antara pemerintahan sama militer gabung tuh di Cimahi. Ya, jadi kamu nggak apa-apa pakai dua. Nah, yang saya minta kamu cek ketika ada stasiun Cimahi, katakanlah di sini ya. Ini saya asumsi saja ya. Nah, lihat di surrounding-nya ini. Ya. Nah, kalau pakai konsep TOD-nya jalan, berarti harusnya di sini ada pemusatan kegiatan ya, Vika ya. Tapi kalau nggak ada, berarti dia hanya sekedar transit saja ya. Nah, mungkin baru ada rencana Pemdanya kali ya. Nah, coba kamu lihat di situ. Oke? Sebenarnya kan Silakan. kalau saya kan sebenarnya paling gede tuh karena kebetulan juga saya pernah cek PDRB-nya kan banyaknya di industri dan itu Betul. lewat jalan tol. Itu jalan tol bisa jadi itu juga nggak Pak? Backbone Nah, juga nggak? Soalnya di selatan kan ini. Ya, bisa, tapi bukan generasi pertamanya kan. Jadi kalau tadi cerita kota tumbuh itu, ketika ada industri di sini, dia pasti awalnya pakai ini kan, tapi dia udah nggak cukup lagi atau ada restriction ya, bahwa jalan nasional nggak boleh dipakai. Nah, baru dia bikin tuh struktur baru. Nah, di dalam struktur kota berarti dia adalah bantuan untuk memperkuat backbone jalan tol itu. Ya. Tapi cek betul apakah industri di sini memang pakai jalan ini dulu nih.
Oh, iya. Atau memang jalan industrinya dibangun ketika memang ada memanfaatkan jalan tol. Nah, berarti jalan tol ini menghubungkan apa ke apa sebenarnya pada awalnya gitu ya. Tapi kalau industri duluan dibangun, dia memakai jalan ini, industrinya membesar, jalan ini nggak menampung lagi, baru dibuatkan jalan tol. Nah, kamu harus cerita di situ. Ya, evolusinya itu yang kamu harus ceritakan ya. Pakai fase waktu ya, mungkin 10 tahunan atau 5 tahunan. Oke? Ya. Ya. Terus ada lagi? Amelia mau nanya atau lupa nurunin tangan aja? Lupa nurunin tangan, pemaaf. Oke. Ya. Kecapean kalau angkat tangan terus. Baik. Nah, kalau itu sudah tugas kalian mengeksersis lagi ya. Jadi tadi sudah ada kertas karton yang pertama, kertas roti yang pertama. Nah, masuk ke iterasi kedua, kertas roti yang kedua. Ya. Tadi Vika pakai jalan nasional kan. Nah, cek lagi jalan arteri pasti ya, biasanya jalan arteri primer itu jalan nasional. Nah, cek ada lagi nggak arteri primernya ya, nanti disambungkan. Oke. Nah, tadi saya Nurlina tadi gimana? Coba kasih lihat gambarnya. Baik Pak, izin share. Apakah tampak Pak? Ya. Ya, ya ini latihan yang kemarin saya coba lakukan Pak. Pertama, saya kan mengambilnya kawasan perkotaan Yogyakarta, kan itu belum ketok palu Pak, itu KPI itu di mana sebenarnya. Jadi saya menggunakan batas delineasi titik-titik, karena titik-titik ini yang direkomendasikan, tapi kan belum diketok palu karena masih dikaji lebih lanjut. Jadi kenapa saya pilih KPI, karena mungkin saya bisa lebih memahami sebenarnya idealnya batas KPY itu seperti apa sih Pak, terlepas dari kebijakan para yang di atas saya, seperti itu Pak. Jadi secara singkat saya memahaminya kawasan perkotaan Yogyakarta ini bertumpunya sangat terpengaruh oleh ring road. Kemudian selain ada ring road sendiri, di dalamnya sendiri ini ada juga jalan Godean dan jalan Sudirman itu yang statusnya memang jalan arteri. Seperti itu sih Pak. Jadi di antara ring road itu mereka dilewati jalan arterinya seperti itu. Kemudian kalau status ring road sendiri itu kan juga jalan arteri Pak. Kemudian ada yang oranye ini yang Wates, ini juga statusnya jalan arteri. Kemudian ke bawah ini juga Parangtritis jalan arteri. Kemudian yang ke Gunung Kidul ini juga jalan arteri. Itu sih Pak. Iya, jadi saya memahaminya kota Jogja ini tuh semuanya jadi terpusat di dalam kawasan ring road ini. Kemudian titik-titik keramaian ini yang baru kemarin saya identifikasikan kebanyakan di pariwisata dan pendidikan. Pariwisatanya sendiri ini bisa dalam bentuk industri atau jasa. Kalau industri pariwisata ini seperti yang model UMKM, ini kan di daerah Sleman dan Bantul ada Pak, tapi belum saya titik-titikkan sih Pak. Yang saya titik-titikkan ini yang pariwisata dalam bentuk jasa Pak, seperti keraton itu saya memahaminya jasa karena dia menawarkan ya orang untuk memahami keraton seperti itu. Kemudian Taman Sari jasa seperti itu sih Pak. Kemudian kalau pendidikannya juga yang baru saya titik-titik yang sebagai jasa juga ada UGM, ada UNY, ada UPN, ada UAD, ada UMY di ring road sebelah barat, kemudian ada Stikas, seperti itu sih Pak. Oke, baik. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir dulu dengan ininya ya, Vika lagi siapa namanya, Nurlina ya, areanya ya. Jadi not so worry ya, karena areanya pasti akan tadi ya di iterasi yang ketiga kalian lihat backbone ini coversnya kemana ya.
Nah, backbone-nya ini sebenarnya ini siapa? Nurlina. Ya, Pak. Ya, ini ya. Kelihatan ya ini saya? Iya, di perang kritis ya, Pak? Enggak, maksud saya ini harusnya connect nih, gitu. Ya, ini kan kelihatannya nggak connect ya, karena kamu sudah generasi yang ini ya. Nah, Iya. artinya kognisimu sudah mengatakan bahwa ini sudah jalan backbone-nya ini sudah di apa? Jadi awal kotanya itu sudah mulai berkembang dia, sehingga kemudian jalan-jalan yang memfasilitasi pergerakan regional dialihkan gitu, tidak melalui dalam kota lagi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ceritanya tetap harus dimulai bahwa backbone utamanya kan ini. Oh iya, Pak. Bahwa dia menghubungkan dengan Tugu Keraton dengan Gunung Merapi kan. Nah, baru nanti kamu lihat jalan arteri yang primernya berupa apa ya, kalau di Jogja ini istilahnya bukan inner ring road ya. Ya, ring road, Pak. Ring road utara, ring road timur. Saya lupa ya. Soalnya saya dulu di Jogja ya. Jadi saya masih inilah kebayang. Nah, ini ke Godean kan kalau nggak salah ya. Atau yang ini ke Godean ya? Yang di atas, Pak, yang ke Purworejo. Nah, Oh, jadi ini ini. kamu lihat nih. Jadi Jogja ini kemungkinan besar di sektor transportnya coba kamu cek ya. Karena dia kan banyak kan pakai motor, pakai mobil gitu ya. Ya, saya pikir ini tinggal kamu lihat backbone ini mesin ekonominya di mana. Tadi kamu lihat pariwisata sama apa tadi yang kecil ini, pendidikan ya. Nah, sudah mulai ada titik-titikmu ya. Nanti tinggal titik-titik ini kamu lihat dia kecamatan apa nih, ya kamu perbesar. Nah, jadi kira-kira backbone ini melayani berapa kecamatan dari satu kota Yogyakarta. Nah, kalau dia bahkan lebih gitu ya. Nah, berarti backbone ini bukan hanya backbone satu Jogja ya, tapi mungkin yang kamu sebut dengan perkotaan Kertamantul ini. Ya. Tapi jangan terpengaruh dulu dengan diskusi delineasinya ya. Ya. Diabaikan saja berarti ya, Pak? Ya, nggak apa-apa sebagai fokus awal, tapi bukan sebagai batasan kamu melihat gitu ya. Oh, ya. Kamu melihat harus bebas, tapi ada di kepalamu, oke, ada batasan. Tadi kayak Vika, ada batasan kota Cimahinya, boundary-nya, tapi dia melihatnya juga tidak dibatasi itu, gitu ya. Ya, Pak. Nah, kalau Simon tadi, dia sudah fokus banget tuh di situ. Nggak apa-apa juga, tapi nanti setelah dia memasukkan data-data, mungkin dia akan zoom out ya. Zoom out sebesar apa backbone jalan itu ke sana gitu ya. Ya, Pak, izin konfirmasi ke terakhir, Pak. Tadi kan kalau yang dari jalan dari Tugu kemudian ke arah selatan ini, Pak, itu kan saat ini statusnya jalan kolektor. Jadi kalau meskipun statusnya jalan kolektor, tetapi memang dia menjadi backbone tetap ditandai saja seperti itu ya, Pak ya? Nah, lihat sejarahnya, apakah ada penurunan kelas dia, ya? Karena nggak mungkin jalan ini beda fungsi gitu, ya. Nggak mungkin ini jalan beda fungsi. Tapi ketika perkembangan kotanya semakin padat, mungkin saja ini diturunkan kelasnya, fungsionalnya menjadi kolektor, yang arteri primernya dikeluarkan. Nah, justru di situ makanya perlu ada data-data dan pendukung itu tadi ya. Penetapan kelas jalan itu cek ya, bisa di googling juga sebenarnya. SK Menteri PU-nya nomor berapa gitu. Ya, coba tanya, ada Dharma di sini ya. Dharma mungkin punya SK Menteri PU tahun berapa tuh yang penetapan kelas-kelas jalan. Ya, nanti dilihat dari situ. Oke, Nurlina gitu ya. Jadi kamu justru punya banyak story di sini, karena memang kota Jogja ini termasuk kota yang lama ya. Berapa ratus tahun
umurnya? 400 sekian, Pak. Ya, sekian ya. Jadi kamu jangan sampai kamu cerita karena kamu di tahun ini jalannya bukan jalan backbone gitu. Ya, Pak. Dulunya backbone 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu is okay ya. Tetapi karena kotanya makin membesar, tidak mungkin jalan itu dibebani oleh penduduk gara-gara pendidikan itu menjadi berapa juta gitu ya. Dan dia pengen melestarikan andongnya misalnya ya. Maka dia memindahkan arterinya keluar dan menurunkan itu. Nah, itu yang saya pengen kamu bisa cerita itu ya, dan kamu harus deep dive ya, menggali lebih dalam. Oke, that's good ya. Ya, Pak, terima kasih. Yuk. Nah, saya ingin hanya kasih contoh ada satu kota kecil gitu ya. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi kota kecil yang namanya Batu Licin ini, dia terlihat linier kan ya, karena hampir semua kegiatannya ada di sepanjang jalan. Jadi kalau di S1 yang PWK atau arsitek kan kalian sudah tahu tuh ada linear city gitu ya. Nah, barulah kemudian mereka mengembangkan, karena ini sudah terlalu bebannya besar karena ada perkampungan di sini ya. Ini ada bandar ini. Mereka membuat jalan lingkar di sini ya. Nah, ini juga diusulkan untuk diturunkan kelasnya, ini dinaikkan menjadi arteri sekunder ya, untuk dia nanti bisa masuk ke sini. Ini jalan mau ke IKN ya, ke Tanah Grogot dulu, tapi masih jauh tapi ya. Ini jalan ke Banjarmasin. Oke. Nah, baru dia bikin engine baru di sini sebagai pusat pemerintahan ya. Dia bikin CBD baru di sini, dia bikin wetland zoo di sini ya. Nah, saya sendiri meminta mereka untuk mengkonservasi ini karena saya mau jadikan wetland zoo pertama di Indonesia ya. Nah, nanti saya akan banyak cerita di sini, tapi saya ingin menggambarkan ke kalian bahwa kota itu berevolusi ya, berevolusi. Kalau kota-kota di Jawa memang susah kalian kognisi kalian mana nih perubahannya. Tapi kalau kota kecil ini gampang di ini. Nah, di belakang ini semua masih kebun sawit ya. Nah, jadi saya minta mereka Pemdanya kawasan perkotaannya ini dijadikan kayak Central Park ya, baru nanti kegiatan-kegiatannya yang kedepannya difokuskan pada yang tadi CBD tadi ya. Sebentar nih. Nah, tadi begini loopingnya. Nah, jadi CBD-nya di sini. Jadi tidak serampangan lagi ini pusat pemerintahannya. Begitu. Ya, ini masih berkembang ya. Nah, begitu dulu sesi kita kuliah ini. Nanti sisa waktunya kita akan banyak untuk di pengembang ya. Nanti kalian dari pengembang harusnya kalian bisa lebih mudah juga mendeteksi struktur kota ini ya, dan backbone-nya dan bagaimana penempatan mesin ekonomi mereka ya. Tapi ini ya, kalau di pengembang itu mereka fokusnya pada financial profit ya, karena mereka invest dan mereka ingin pengembalian modal ya. Jadi tolong jangan lihat aspek sosial dan ekonominya ya, hanya fisiknya saja supaya kalian punya gambaran ya sebelum masuk studio semester depan. Jadi saya tidak perlu banyak mengulangi lagi ya bagaimana kita membangun pemahaman tentang struktur kota ini. Ya, jadi kalian ke sana hanya fokus melihat struktur kotanya, bisa nggak melayani mobilitas penduduk di sana, dan bagaimana mesin
mesin ekonominya, terutama pusat perbelanjaan mereka, perkantoran mereka tempatkan gitu ya, apakah sudah sesuai dengan yang kelas-kelas jalan yang tadi kita bahas. Ya, saya tidak ingin kalian membuat pemahaman bahwa kota itu seperti pengembang yang kita mau tuju ini ya, jangan. Ya, mereka bukan kota yang kita maksud, tetapi struktur fisiknya itu bisa. Kota yang kita maksud tentu jauh lebih kompleks, lebih heterogen penduduknya, pendapatan penduduknya, karakteristik penduduknya, dan ekonominya pun juga lebih heterogen karena akan banyak UMKM di sana. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, tolong di exercise itu bisa dalam sesi kuliah ini kalian buat exercise tadi dan tolong dikumpulkan minggu depan exercise tadi sama di apa itu Microsoft Teams, tapi kalau bisa di tanggal 31 ya, karena tanggal 1-nya libur. Kita akan kunjungan itu 2 atau tanggal 3 Juni. Yang siap-siap aja di situ, kita akan pakai 3,5-4 jam ya waktu kalian. Nanti koordinasi aja ya. Sebenarnya saya nggak tahu nih. Maksud saya gini, kita pergi ke sana bareng-bareng aja, transportasinya gitu ya. Mungkin Silka kali ya, ketua kelas, coba petakan siapa yang bawa mobil. Kalau enggak, apa itu namanya? Mobil online ya. Tapi petakan siapa yang bisa bawa mobil, isi berapa. Saya juga ada mobil, isinya berapa saya ya? Isinya 2 tambah 3. Isi saya 6, bisa diisi 6 orang. Ya, Pak. Kumpul di mana gitu ya. Kalau bisa nanti kumpulnya di Simatupang ya. Antara di McDonald itu atau di McDonald. Lebih mudah kayaknya. Atau di Ion nggak apa-apa ya, tapi Ion susah parkirnya. Cuma kalau yang mau naik kereta bisa stop di Tanjung Barat tuh. Ya udah, silakan aja yang ngatur ya. Bensinnya berarti Pak. Kenapa? Pom bensin Tanjung Barat tuh dekat stasiun. Ya. Atau di situ tuh. Dekat Ion juga. Ya. Ya itu tadi Dharma juga sudah di chat ya, Kepmen PUPR-nya, nanti filenya juga bisa diminta. Oke, siap-siap UAS-nya ya. Bawa hasil, walaupun kalian nanti kumpulkan di Microsoft Teams, tapi bawa juga hasilnya nanti ke ujian akhir. Sama saya minta tolong nanti pas saat kita kunjungan lapangan, kalian juga nanti pertanyaannya juga ada dari sana gitu ya, terutama nanti mengenai struktur ruang itu ya. Begitu dari saya. Nanti saya, Farah, tolong ingatkan untuk koordinasi ke Pak Antoni dan Pak Rifu ya, kita koordinasikan. Kalau mereka ada waktu nanti kita ajak juga. Baik Pak. Ke Pak, mau bertanya, untuk UAS itu jadinya online atau offline Pak? Saya sih inginnya offline, yang tadi ya, dari jam 1 sampai jam 3, tapi mereka datangnya bergelombang gitu. Baik, Jadi 1 sampai setengah 2, nanti kita tentukan siapa yang gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu.
Baik, Pak. Mereka bertugasnya, mereka presentasi, baru ngerjain soal. 3 soal aja kok nggak susah. Mereka ini sudah terlatih lah sama soal-soal saya. Mudah-mudahan kan ya. Ari, Agnes ada pertanyaan? Ya, Ari Pak. bilang, dia angkat tangan ketika saya bilang soalnya mudah-mudahan kan. Dia angkat tangan, betul. Kira-kira gitu ya. Gimana, Ari? Semoga, Pak. Pak mau nanya lagi apa biar saya takut masih salah nangkep. Yang itu Pak tadi langkah ketiga itu kan ya. Nah, terus administrasi kecamatan. Jadi di mana mesin ekonominya itu kecamatan mana gitu ya. Nah, itu yang saya masih tangkap, populasinya itu dikaitin berarti gimana ya Pak? Maksudnya identifikasi populasi di dalam itu terus makin Jadi tinggi. gini, iya, mohon diteliti lagi Pak. Oke, saya ulangi ya. Jadi yang kecamatan itu karena basis data populasi kita kan hanya administratif. Nah, jadi dari kecamatan itu kalian punya proksi, pendekatan. Sejauh apa wilayah layanan dari si backbone ini? Tentu backbone ini melayani mesin-mesin ekonomi tadi. Nah, kita hanya melihat pendekatan mesin ekonomi tadi di wilayah kecamatan mana. Nah, dari basis itu kita kemudian dapat statistik populasi di kecamatan A. Nah, setelah kita kompilasi banyaknya kecamatan yang dilayani, maka kita dapat jumlah penduduk yang di dalam masing-masing kecamatan itu. Nah, apakah itu seluruh kota? Apakah itu sebagian dari kota atau melebihi kota itu? Nah, itulah yang untuk menunjukkan ketergantungan dari suatu kota terhadap backbone. Gitu, Ri. Jadi kamu cari statistik penduduk kecamatan Medan Barat, Medan Timur itu berapa. Nah, total penduduk kota Medan itu berapa gitu ya. Nah, itu mengukur ketergantungannya itu. Nah, sekarang pertanyaannya backbone itu udah benar apa enggak? Kalau kayak Simon kan cuma dari Zoom-nya tadi kan. Nah, makanya tadi saya tanya jalannya jalan apa tadi Monnya? Yang backbone itu Ayani ya? Kamu bilang tadi apa? Gatot Subroto, Pak. Ya, Gatot Subroto. Nah, kalau kamu jalan Gatot Subroto berarti titik ujungnya Gatot Subroto mana? Titik ujungnya yang ya pasti ada origin destination-nya Gatot Subroto itu yang mana kan? Kalau kayak Sudirman Tamrin, Sudirman itu dari Bundaran Senayan sampai ke Bundaran HI kan, gitu loh. Nah, Tamrin itu dari Bundaran HI sampai ke Medan Merdeka. Ya, jadi itu yang menjadi backbone, gitu. Ya, jadi mungkin arteri primernya bukan hanya Sudirman Tamrin ya, mungkin saja sampai ke Jalan Mangga Besar tuh. Nah, berarti backbone-nya itu sebenarnya terus gitu. Tapi kan kognisi kalian sekarang ya yang kalian punya itu ya segitu, nggak apa-apa. Tapi setelah ditambah dengan data, mungkin arterinya bisa terus dari Gatot Subroto sampai kemana lah, ke Belawan kali ya. Nama jalan saya nggak tahu. Oke, nah dari situ baru kalian lihat lagi mesin-mesin ekonominya itu gitu. Kebayang nggak, Rik, maksud saya? Kalau dari jumlah penduduknya berarti misalkan kalau tadi contohnya Tamrin Sudirman gitu Pak, berarti kecamatan-kecamatan yang dilalui oleh si Jalan Tamrin dan Sudirman itu Pak. Ya, kalau asumsinya data yang pendukung itu sudah kamu cek, arteri primernya cuma di situ gitu. Iya. Cuma di situ tuh maksudnya yang di koridor itu ya. Iya. Jangan yang lain-lain gitu. Nah, kalau ternyata itu di situ ya cuma di situ berarti. Tapi kalau setelah kamu cek ternyata jalannya sampai Mangga Besar, sampai Fathahillah gitu ya. Terus ininya sampai bukan Patimura, Sisingamangaraja gitu ya. Ternyata arteri primer juga, ya berarti luas lagi kecamatannya gitu. Berarti mesin ekonomi yang kamu duga dari iterasi 1 tidak selengkap yang dari data nanti. Tapi justru saya ingin melihat di situnya gitu. Oh, seberapa
Seberapa ini sih teman-teman ini memahami ruangnya gitu. Oke? Ya, jadi yang didelineasi kecamatannya setelah kalian verifikasi dulu ya. Apakah mesin ekonominya betul-betul sudah ini gitu. Moment bitte, ya. Oke. Jadi jangan yang dari kalian nih, karena tadi kan saya udah kasih tahu step-stepnya ya. Step pertamanya cek dulu arteri primernya, baru kalian missing link-nya di mana dengan yang punya kalian. Baru setelah itu kalian overlap, kalian petakan lagi mesin-mesin ekonominya sesuai PDRB-nya, ada tambahan atau enggak. Nah, baru kalian titik-titik mesin ekonomi itu berada di kecamatan mana kalian delineasi, baru lihat penduduknya situ berapa. Ya. Alas kelar? Sekarang Agnes. Sekarang ya. Sekarang apa, Dad? Agnes. Jadi sekarang delineasinya sesuai admin gitu, Pak. Bukan delineasi, tapi proxy untuk mengetahui seberapa luas layanan dari backbone. Ya, kalau gambar delineasi wilayahnya itu bukan di sini, ya. Tapi kalian pakai sebagai fokus awal nggak apa-apa. Fokus akhirnya ada nggak, Pak? Nggak ada juga nggak apa-apa. Karena beda lagi. Kita nggak bisa pakai metode ini untuk menghitung delineasi. Nanti ada lagi kita bicara mengenai degree of urbanization. Ya. Halo, kelar, Dar? Dankeschön, Pak. Ya, Agnes? Bapak, saya boleh Ada mau nanya atau? sharing tugas saya, Pak? Ya, nggak boleh ya. Ya, boleh lah. Baik, Pak. Quick ya, karena saya harus. Ya, Pak, sebelumnya saya buat ini satu kecamatan, yaitu Kecamatan Karawang Barat. Hanya saja untuk mesin ekonomi industrinya. Sorry, Agnes, jangan buru-buru. Ya, Pak. Ini peta yang kamu pakai apa? Administratif, Pak, tapi yang satu kecamatan, Pak. Oh, kamu pakai Google aja. Jangan pakai ini. Ya, Pak. Siapa temanmu anak geografi di sini? Kalau di kelas ini saya tahunya ke Amanda Amelia, Pak, yang geografi. Amanda, Amelia, buka dulu mic-nya. Ya, Pak. Kasih tahu ya, ada namanya Google Map ya. Iya. Masa temenan sama Agnes nggak dikasih tahu? Ya, Pak. Agnes traktir Amanda nanti ya. Siap, Pak. Oke, lanjut. Gimana yang kamu mau tanya? Ini kan satu kecamatan Karawang Barat, Pak. Memang untuk apa namanya, pertokoan ramainya di sini, Pak. Hanya saja untuk mesin ekonomi yang dari industri itu ada di KIC, Pak. Beda kecamatan dengan yang Karawang Barat ini, Pak. Berarti nanti saya buat untuk kertas roti selanjutnya itu harus di zoom out lagi ya, Pak, yang masuk KIC-nya, Pak. Ya, karena kamu langsung terpengaruh dengan kecamatannya. Jadi harusnya dari backbone-nya dulu. Oh, kawasan perkotaan Karawang ini kayak apa sih gitu ya. Nah, karena kamu kawasan perkotaan Karawang menurut rekognisimu adalah kecamatan ini, nggak apa-apa. Ya, tapi setelah kamu lihat data nanti, arteri primernya tuh mesin ekonomi yang mana, ya kamu cek lagi. Oh, Karawang itu ternyata industri, Pak Andi. Wah, nggak ada di sini saya yang iterasi. Ya, nggak apa-apa. Di iterasi kedua, kamu baru zoom out ini. Yang kayak kamu bilang tadi ya. Baru kamu lihat, oh ternyata Karawang itu nggak segini. Gitu. And that's lesson learn dari sesi saya, maksud saya. Jadi antara kognisi spasial dengan data, something different gitu. Makanya kenapa planner itu perlu jam terbang. Biasanya nanti kognisinya dengan data itu sudah mirip gitu. Oke? Baik, terima kasih, Pak. Jangan lupa ya sama Amelia traktir makan terus ini. Nggak usah makan katanya boba aja udah cukup ya. Amelia ya, tolong di ini ya. Ya, Pak, satu lagi Pak.
Ini kan Karawang itu Hmm. juga terkenalnya sama lumbung padi gitu Pak ya, banyak persawahannya. Berarti otomatis saya harus Nah, memasuki silakan cek. persawahan. Apakah kau Nah, bisa saja kamu antitesisnya ya. Jadi kawasan perkotaan Karawangmu itu ternyata mesin ekonominya pertanian gitu. Nggak apa-apa. Jadi jangan khawatir dulu dengan berbedanya gitu ya. Tapi dalami gitu ya. Selami dan dalami apa yang terjadi di perkotaan ini. Kamu kenapa milih Karawang, Nes? Karena saya tinggal di situ Pak. Nah, kalau udah tinggal di situ apalagi? Kamu harusnya punya pemahaman itu, nanti pemahaman itu kamu kasih ke Pak Bupati apa Ibu Bupati nih? Pak, Bu Selika. Nah, yang ada masalah hukum atau beda lagi? Iya bisa dibilang seperti itu Pak. Ya, nah jadi perkotaan Karawang itu ya harusnya nanti apakah 1, 2, 3 kecamatan harusnya tetap sektor PDRB-nya itu. Tapi kalau kamu lihat kabupaten, pasti nanti kabupatennya adalah pertanian atau industri, ya. Yang kamu lihat perkotaannya. Jadi lihat PDRB di kecamatannya ya. Oke? Berarti tidak harus satu kecamatan Pak, boleh terdiri dari beberapa kecamatan wilayah yang diambil itu Pak ya? Ya, jangan kayak kacamata kuda gitu ya. Jadi jangan terfokus ya atau terdistraksi hanya di area itu. Yang kamu pakai itu fleksibel ya. Jadi bukan kayak kacamata kuda. Jadi dia fleksibel ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Disitulah peran riset ya. Oke. Oke. Ada lagi? Sip. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Silakan exercise. Kita nanti ketemu lagi. Ich bin neu. Jo. Oke. Ya, sorry. Ini jam berapa ya? Oh, udah 9:30. Kita minggu depan karena kita libur 1 Juni, jadi kita mengumpulkan tugas saja di 31. Lalu kita tanggal 2 kita ke mana? Pengembang ya. Kalau ada perubahan jadwal nanti saya kabari melalui Farah atau Silka. Oke? Terima kasih semua. Selamat makan siang atau mengerjakan tugas ya. See you around. Thank you. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi, Kak Farah. Terima kasih Pak Andi. Pak. Terima kasih Pak.